Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Pada video ini saya ingin berbagi praktek baik terkait dengan KKTP atau kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran pada kurikulum Merdeka. Nah, mari kita renungkan, apakah Ibu dan Bapak Guru pernah mempertanyakan sejauh mana progres peserta didik dalam menguasai kompetensi yang ditargetkan? Lalu, bagaimana Bapak dan Ibu Guru bisa memonitor perkembangan peserta didik? Nah, sebelum menjawab pertanyaan tersebut, kita harus memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan KKTP atau kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran adalah serangkaian kriteria atau indikator yang menunjukkan sejauh mana peserta didik sudah mencapai kompetensi pada tujuan pembelajaran. Nah, perlu kita ketahui bahwa kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran berfungsi, yang pertama adalah dapat merefleksikan proses pembelajaran, dan yang kedua adalah menganalisis tingkat penguasaan kompetensi peserta didik. Hal ini menjadi penting untuk diketahui bahwa dapat membantu pendidik dalam memperbaiki proses pembelajaran dan memberikan tindak lanjut yang sesuai dengan kondisi peserta didik. Nah, Ibu dan Bapak Guru, lalu apa perbedaan antara kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran dengan KKM pada K13? KKM atau kriteria ketuntasan minimal hanya berupa indikator berbentuk angka. Tidak ada penjelasan atau deskripsi mengenai perbedaan angka indikator tersebut. Sedangkan pada kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran terdapat deskripsi yang lebih konkret mengenai keterampilan dan kompetensi yang perlu dikuasai oleh peserta didik sebagai bukti bahwa peserta didik telah mencapai tujuan pembelajaran. Kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran juga menjadi salah satu pertimbangan dalam memilih atau menyusun instrumen asesmen, sehingga asesmen yang dipilih benar-benar sesuai dengan tujuan dan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Dalam menentukan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran, Bapak dan Ibu Guru tidak disarankan untuk hanya menggunakan angka mutlak seperti 75, 80, atau 90. Praktik yang paling disarankan adalah menggunakan deskripsi. Namun, jika diperlukan, maka Ibu dan Bapak Guru diperkenankan untuk menggunakan rentang nilai, misalnya 70 sampai 80, 81 sampai 90, dan seterusnya. Dengan tetap memberikan deskripsi atau keterangan mengenai tiap-tiap interval tersebut, ya Bapak Ibu. Nah, contohnya ada pada rubrik ini, nanti dapat diakses di link pada deskripsi video ini ya Bapak Ibu. Ibu dan Bapak Guru tentunya sudah familiar ya dengan ragam bentuk asesmen. Misalnya, ada asesmen yang dilakukan di awal pembelajaran, di tengah proses pembelajaran, dan asesmen yang dilakukan di akhir proses pembelajaran. Nah, ragam kriteria atau indikator yang tercantum pada asesmen tersebut adalah sudah dianggap sebagai kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Saat Ibu dan Bapak Guru merancang tabel checklist lembar amatan, misalnya rubrik, lembar refleksi, kemudian lembar penilaian kelompok, atau ranting jurnal
catatan portofolio, dan sebagainya. Maka, Ibu dan Bapak Guru juga telah menentukan kriteria tujuan pembelajaran atau KKTP. Nah, KKTP juga bermanfaat untuk memberikan informasi yang konkret dan komprehensif dalam laporan hasil belajar peserta didik. Deskripsi tentang perkembangan peserta didik menjadi lebih terukur dan personal sesuai dengan kemampuan mereka. Jika ada peserta didik yang mencapai nilai yang sama dengan peserta didik lain, penjelasan dalam laporan hasil belajarnya bisa menjadi berbeda. Penjelasannya benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan, kemampuan, progres, dan area perkembangan peserta didik kita. Nah, bagaimana Ibu dan Bapak Guru? Apakah sudah mendapatkan gambaran lebih jelas tentang KKTP? Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu Guru.